Oke guys, bukan balik lagi sih, emang pertama kita podcast di SD Podcast. Dimana hari ini kita camp di Villa Gajah. Bukit Gajah lebih tepatnya. Bukit Gajah ya? Iya. Daerah Taman Sari mungkin ya, atau Bukan. kecamatan. Kecamatan Desa Sukaharja, Kecamatan? Kecamatan Cijeruk. Oh, Cijeruk. Oh ya, Kabupaten Bogor ya guys ya. Jadi emang di sini ramai banget. Tadi dimulai booking, memang harus di sini tuh masih DP ya 50%. Karena kita tadi memang gak ngasih booking dulu. Jadi tempat yang sudah kita plankan itu nggak sesuai. Tapi nggak apa-apa, udah ditempatin orang lain. Tapi mantep soalnya di sini. Ada, Jadi berkah di ada. balik semua itu. Kita dapat city light yang paling depan ya, bro. Yoi. Yang penting suasananya mantap. Guys. Udaranya segar, Iya. view-nya bagus. Keseharian di jalan terus dengan bermacam profesi gitu kan. Kita cari suasana yang agak berbeda gitu. Butuh kesunyian sedikit, walaupun nggak sunyi-sunyi amat. Ya, karena banyak orang ya. Karena tidak Rame. bukan kita saja di sini. Ternyata ada banyak orang di sana yang mungkin berpikiran sama gitu. Temen gua tuh nyangkanya dia mah pasar malam. Jadi ngelihat ke atas katanya pasar malam. Biasa suka ke pasar malam. Karena banyak tenda, jadi mirip pasar malam. Banyak mobil juga ya Ben ya? Mobil banyak, Ketuker nggak nanti Ben? Hmm? Ketuker nggak nanti? takutnya sih. Masih ingat kan parkirnya di mana? Ya kalau parkir sih di situ. Emang Kalau malam itu walaupun emang remote-nya rusak. walaupun malam itu mobil itu tetap sama hitam semua. Oh. Walaupun warnanya beda tetap hitam. Hitam. Oh. Coba guys tadi agak kaget juga. Agak kaget cuman untuk teman-teman sebelumnya thanks banget ya. Udah bikin surprise. Ini termasuk istri gua juga tadi posisinya udah tidur. Ya. Nyangka bro, nyangka banget. Ya. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terdahulukan. Siap kita makan malam Prematur. Tahun ini. Prematur. Ulang tahun dini kayak judul atau sinetron gitu yang wow. Nah, Tumben. Intinya mah Udah gini aja dah, gini aja. sama-sama bro. ngopi lagi lah. Ya ngopi. Tambah lagi lah kopinya. Kopi mana kopi seruputnya? Seruput apa? Gini bos. Api Bikin udah bos, mulai bikin, menyala bikin. lagi. Aduh. Kita sambil bikin kopi aja, Pak. Bikin kopi dulu ya, guys ya. Bentar, guys. Kita bikin kopi, guys. Cuman tadi Ardi sama Kevin agak belakangan datangnya. Kita berdua, gua sama Aldian lagi, soalnya istri kan nggak bisa bantuin, ada anak. Jadi tadi itu lumayan repot. Kita udah feeling bakalan hujan, tapi ya alhamdulillah bener. Tadi hujan nggak terlalu gede sih, cuman nyiram doang, tapi emang agak riuh. Alhamdulillahnya tenda sudah berdiri. Itu Walaupun banyak insiden terjadi ya. Bukan masalah lambat apa enggaknya. Tapi Kan kalau yang surprise tadi itu harus ngedadak ya. sayang banget ya kuenya tadi, maaf banget ya jadi rusak kuenya. Karena panik tiba-tiba hujan gitu kan. Aduh. Kan dari mulai minyak pertama yang tumpah, terus kue ulang tahun si Kevin tuh tadi apa tadi terjerat tali tali pasak. Emang kalau masalah tali sih itu mungkin nggak kelihatannya malam gitu. Ya poek. Pokoknya tiba-tiba poek. Emang sih di sini banyaknya
tali semua sih, jadi nggak kelihatan. Tapi gue pengen nanya nih, Aldian, Ardi sama Kevin, sebenarnya kalau posisi kayak gini udah pernah kalian rasain gak sih sebelumnya ngecamp atau Yang dari dekat Mulai dari siapa dulu nih? Dari Yang dekat. Aldian Oh, dulu aduh, aja. dulu lah. Aldian dulu aja. Kalau gua sih pertama kali ngecamp tuh di Merkusi, itu juga pertama kalinya. Nggak bisa bikin tenda juga gitu kan, diriin tenda misalnya. Alhamdulillahnya ada si abang-abang tuh yang belakang, dia mau bantuin, jadi bisa berdiri tendanya. Nah tadi juga pengalaman kedua diriin tenda, sempat agak bingung juga mana nih dia premnya itu ada yang ketukar. Soalnya kan kita tadi itu dua ya, sewa dua gitu, jadi ada yang panjangnya satu, pendeknya dua. Harusnya kan kebalik, yang panjangnya dua, pendeknya satu. Ternyata ketukar sama yang masang satu lagi gitu tendanya. oh bro Kalau Ardi gimana? Kalau Ardi dulu. Oh, dia lewat. Ardi dulu apa saya dulu ya? Ini yang Oh, paling ujung dulu Paling ujung coba. dulu. Ya. Biar berbicara. Ayo. Sebelumnya udah pernah belum camping kayak gini sebelumnya? Kalau masalah udah pernah apa belumnya sih, dulu pernah gitu. Tapi itu dulu masih SD itu SD. nah itu Di mana tuh? Di mana dulu? Itu Soalnya kan gua nggak ikut dulu. momen waktu SD tuh masih enak-enaknya ya gitu ya. enaknya apa Enaknya apa? enaknya apa coba pengen tahu enaknya apa Ya, Ceritakan enak-enaknya bisa. itu kita masak bareng gitu ya. Yang Walaupun masak mie doang ya gitu ya. Masak mie instan. Masak mie instan doang itu udah, tapi momennya beda gitu. Iya. Nah, sekarang saya mau jalanin ini ngecamp yang kedua nih gitu. Mungkin lebih enak lagi gitu, sama dulu mah masih kecil, sekarang kan udah pada beda ya. oh jadi Udah tetap pada sadar bahwasanya camping itu tidak seindah yang dulu. Nah, Gitu. Terus gimana lagi? Gimana yang dulu sama sekarang bedanya apa gitu? ya bedanya sih kalau sekarang pemandangannya lebih bagus gitu. Dulu enggak. Dulu enggak sih, banyak karena kehutanan kalau mah. dulu kayak inget gua waktu banyak zaman SD kehutanan. bukan di lapangan bola guys Iya, kadang di dalam kelas. Betul nggak? Kalau kita ikut pramuka di SD, nggak bisa di lapangan, ya ujung-ujungnya bikin nginepnya di dalam kelas. Apa sih istilahnya tuh, persami ya? Ya, kemahan Sabtu Minggu. Tuh dulu. Kalau sekarang enaknya kan banyak yang baru-baru nih gitu. Mungkin ntar kita kalau ngalamin kesini lagi gitu. Atau ke tempat berbeda? Nah, tempat yang berbeda. Cari suasana baru, Cari suasana udara baru. baru, pemandangan baru. Jadi tempat yang indah lagi di mana gitu. tempat indah guys cuman nggak seindah Nggak seindah muka kamu ya aja lah. Oke nih, siapa lagi nih? Kalau giliran Ardi nih? gimana ini Ardi, Ardi? Ardi dulu. Kalau saya sih udah lebih dari satu kali kalau soal camping, tapi masih hitung jari lah, nggak mungkin lebih dari 10 kali lah. Kesan dan pesannya kalau selama camping sih ya di tempat berbeda, dengan ya pemandangan yang beda juga, feelnya beda ya. Kalau dibandingkan yang dulu sebelumnya atau mungkin dengan beberapa orang lain, nggak ada kendala, cuman mungkin kendala itu agak susahnya dimakan aja sih ya gitu. Nggak, kalau misalnya bisa pun ya nggak ribet-ribet lah, cuman istilahnya apa, buat ngopi sama buat mie instan doang gitu. Karena berhubung tadi ada yang request pengen nasi liwet, ya itu luar biasa ya jadinya. Bisa dikatakan gagal karena level skill memasak kita semua tidak ada yang pro, semuanya amatir, tapi alhamdulillah. Tapi pas waktunya habis. tapi enak waktunya nggak habis, tapi enak nggak tapi enak nggak benar-benar enak. tapi enak Kopinya nggak bro, kopinya mantap bro. ya Sambil kita bikin kopi nih bro. oke siap mana untuk kopi nih Karena mungkin sudah terlalu lapar ya gitu. Dan suasana mendukung, ya makanannya
banyak Tap alhamdulillah. alhamdulillah. Apalagi sekarang ngobrolnya sambil ngopi ya bro ya. Iya, makanya kita bikin kopi dulu nih biar Jadi tenang lah gitu sambil ngobrol ngopi. Diong satu, semi latte satu. boleh. Biar Mungkin di sini ada teman-teman kalian gitu ya yang belum pada ikut. Oke, ya sebelumnya di spill dulu untuk masuk sini ya. Belum Hmm. belum pengalamannya si bro belum. Oh, pengalaman camping gimana? Baru nyampe Jakarta. Oke, siap. Pengalaman gua untuk camp di luar outdoor itu ya selain di sekolah dulu kan pernah nih sama Kevin. Dulu pernah di Lapangan lapangan bola mini lapangan mini soccer. itu Masih kecil SD. Itu pun Iya. jam 12 kita pulang. Karena dijemput sama orang tua. Kalau masih kecil tuh emang pada takut gitu. Iya, Masih khawatir lah. Iya. karena orang tua juga ngelihatnya kan ya kayak gitu nggak ada orang dewasanya usia kelas 4 SD Nggak ada yang ngawas. nggak ada yang ngawasin semuanya kita berapa ya Kevin gua Nova Erwin Kurang lebih 8 orang. nah, itu pun tenda yang pasang kakak gua itu jadi itu pengalaman yang awal pertama. Terus yang kedua waktu sekolah di LDK di Gunung Kapur sama mungkin ini nih baru lagi kita outdoor sama teman-teman dari SD juga gitu. Nah jadi sedikit spill untuk yang di sini desa alam wisata alam desa Sukaharja atau di camping groundnya ini ada tiket masuknya tuh lumayan ekonomis lah, terjangkau. Harganya 12.500 per orang. Per orang masuknya. Itu berhubung motor apa enggak? Motor beda lagi. Motor beda lagi. Motor dia kendaraan roda 2 di sini ada 5.000 jadi 17.500. Kalau berdua ya sama jadi 30.000 berdua satu motor 30.000. Terus di sini ada sewa tenda, sewa lahan, sewa kapling. Ya, di sini Beda sewa lagi itu. 85.000 per tenda. Nah, gitu. Jadi itu sedikit spill dari kita. Jadi total berapa kalau misalnya kita berdua aja ya? 85 ditambah 30. Berarti 112 ya. Ya, itu mungkin kalau dari teman-teman Untuk ada berdua gitu ya, ukuran untuk berdua. berdua. Mungkin kalian kalau misalnya lebih banyak orang bisa lebih murah lagi karena bisa patungan loh segala macam. ya betul. Nah jadi itulah sedikit spill harga tiket masuk sama pengalaman yang pernah ngecamp baik di sekolah dulu ataupun di temen waktu zaman sekolah. Nah jadi gimana nih, udah mulai malam, udah mulai dingin guys. Jam berapa sekarang sih? Jam berapa? Udah jam setengah 12. Setengah 12. Nggak kerasa banget ya. Kita bikin tenda dari mulai jam 4 tadi ya, atau jam 3 tadi. Oh, Jam 5 gitu. Oh, jam setengah 5 nyampe sini, beres bikin tenda sekitaran jam 6 ya. Berarti kita bikin tenda tuh 1 jam setengah karena masih newbie. newbie ya gitu lah. Masih belajar jadi masih agak gitu lah. Masih agak Banyak lama. yang gimana gitu caranya bikin tenda. Semoga kedepannya kita bisa lebih cepat lagi karena rencana kita sih pengennya mendaki ya bro ya sebenarnya. Ya, Mendaki ke Gunung Gede. Tapi sebelum mendaki ya kita pengenlah dikit-dikit dulu gitu belajar sebelum ke yang jauh. hutan beneran gitu. Ibaratnya kan kita segala sesuatu juga harus diperhitungkan, jangan sampai kita modal nekat aja tanpa dibarengin ilmu karena itu sangat berbahaya. ya tuh referensi dari teman-teman yang udah expert
ribet juga kita butuh, karena memang kita juga dibilang baru nggak baru banget, tapi kita juga butuh advice-nya orang-orang yang udah pernah. Kan dengar-dengar juga ya perjalanannya agak nanjak apa ya gimana? Lumayan perjalanan Nanjak. juga lumayan Sama lama. jauh juga gitu ya. Sekitar dari camp itu Berapa jam? 7 sampai 8 jam sampai puncak. Itu juga kalau misalnya kita perjalanan normal. Kalau misalnya sebagai pemula seperti kami ini mungkin bisa lebih, Harus benar-benar sehat. bisa gitu ya. sampai 9 atau 10 jam mungkin. setengah hari lah. Ya setengah hari mungkin. Karena kan yang namanya kita baru ya di dunia pendakian gitu, pasti ada kendala-kendala yang tidak terduga. Jadi kita makanya kita camp dulu gitu gini ya, pengen belajar dulu cara hidup di alam tuh gimana sih gitu, cara bertahan hidup, cara bikin api gitu kan, cara masak juga kita masih kerepotan. Sampai agak bingung tadi juga. Enggak semuanya gampang kalau Iya. hidup di hutan itu. Intinya nggak segampang yang kadang-kadang yang di Orang video-video lah gitu. pikirkan. Kalau misalnya giliran praktek tuh agak gimana gitu kan, agak merepotkan. Tapi tahu teori tapi tidak tahu prakteknya. Nah gitu. Kata orang kan gampang, tinggal gini-gini aja, pas kita praktekin ya agak lumayan kewalahan. Ya lumayan susah. Tapi itu bahkan kita apa sharing informasi mengenai tadi tiket, terus juga planningnya. Nah sekarang mah kan kita ngobrolnya ya masalah keseharian, Iya. karena kan background kita beda-beda nih. Iya. Jadi kenapa kita di sini kasih nama SD Podcast? Apa tuh? Mungkin ada yang Teman-teman pengen ada yang tahu pengen di situ gitu, gitu. namanya SD Kan Podcast tanda apa. tanya SD itu apa sih kadang gitu kan ya. Jadi tadi emang udah dikasih bocoran mengenai SD Podcast itu